Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatahu ya alim iftah alina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan para habaib, para asatid, para kiai, para kesepuhan, khusus guru kita semua, Habib Bagir bin Yahya, Habib Alwi Asegaf, Sahibul Bait Haji Taufik beserta keluarga besarnya, dan kita semua hadirin hadirat muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat afiat, yang hadir Allah kabul hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Mengadu hutang Allah mudahin bayarnya. Aminah tarik lu hutang juga. Aminah laut tarik hutang. Insyaallah di mana tarik hutang insyaallah. Secara kes sadayana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur kepada Allah yang kita ucapkan alhamdulillahirabbil, insyaallah kita ditambahkan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hoyong jadi hamba anu dicinta ku Gusti Allah, hoyong jadi hamba anu dapat ridho Allah, hoyong. Naon syaratna Bapak Ibu? Kata Imam Haddad, ayo 4 syarat. Ayo dicatat supaya orang teh jadi hamba anu dicinta sareng dapat ridho Allah. Itu tujuan orang sadaya hidup di dunia. Orang teh hanya non hidup dapat ridho Allah. Sanes kenging ridho manusia. Lamun kenging ridho manusia percuma kabunya. Karena ayeuna dipuji keisukan aya salah kene dicela, dicaci. Ya kan? Dipakai diomongkan batur. Makanya manusia pasti terlepat diomongan batur. Karena ada kaidah ghayatul nas, ya ridho nas ghayatul drab. Namun orang cari ridho manusia nggak bakal ketemu. Siapa yang pengen dapat? Kita mencari ridho Allah Subhanahu. Namun syarat yang pertama, Shariful Haddad, yang pertama apa? Syaratnya yang pertama adalah ilmu. Ya, ilmunya kata Imam Ghazali, jembatan pertama untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan ilmu? Karena kita harus ngaji, ya, terutama bab sekarang yang penting Bapak Ibu kita harus pelajari bagaimana itu bersuci, wudunya yang benar, gula asal-asalan ngebut gitu ya. Jangan, ya, kayak wudu dikejar setan gitu ya, dikejar jurik. Wudunya benerin, tayamumnya benerin, harus ngerti nih yang gini. Atau bab mandi wajib atau sunnah, baru loncat ke mana? Ke sholat. Sholat bagaimana tentang di pakaiannya, tempatnya, ada najis atau tidak. Ini penting nih. Ini fondasi agama. Baru lanjut apa? Belajar puasa, kan bentar lagi Februari puasa nih. Mudah-mudahan kita panjang umur saya puasa insyaallah. Amin ya rabbal. Habis itu habis puasa belajar apa tuh? Bab zakat, terutama zakat fitrah, zakat mal. Ya dari sekarang nih dihitung nih, ya haulin nanti tuh. Jangan sampai ntar dikurang-kurang biar gak ada kena zakat. Yang kayak gitu, ya kita harus belajar zakat. Di sini banyak para kiai, para ulama. Habis belajar zakat, nanti kan ada haji umroh, itu ada manasiknya. Ya, dan juga kita belajar apa lagi? Belajar tentang akhlak, tentang tadi tentang qalbun salim, bersihin hati, bersihin hati itu bersih. Ya, boleh sampai ngomongkan batur, ya, ngomongkan kehalusan teranawan. Masya Allah haji itu bagus, iya mah ahli ibadah tapi ini ngomongkan batur, gitu ulah, ibu ya. Orang itu kudu hati bersih. Makanya para ulama itu pernah dikatakan apa? Pernah lihat di kitab dikaji bahwasanya apa? Ada sifat sombong, sifat iri. Ini kaget para ulama. Kok ada ya sifat sombong? Kok ada sifat iri? Itu salah ulama yang orang mah. Kok sombong ya ayah orang ngalah sana. Iri juga ayah kok mah iya. Asal motor
anyar langsung Pak. Mau pesen nanti gimana anyar Pak? Panas. Kalau mobil anyar Pak, panas. Ya ini ulah gampang Pak panas. Makanya penting hidup tuh ingin apa? Ingin tenang ya. Kalau barangnya kalau bapak nyakit, kuncinya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang gaduh arkosan dia, gaduh bumi sakit, motor supernya alhamdulillah. Ayo di luar lepas punya. Orang mah tegaduh motor masih bisa naik umum. Naik mobil bisa pakai pakai go. Tapi itu bayar Pak, pajak cuma bayar cash gaduh mobil, ya kan? Daripada ayo mobil baru, enak kredit, ketemu enak kredit, ya. Yang penting orang teh baru beli ya bismillah, kayak bayar cash gitu. Jadi orang teh hidupnya penuh keberkahan, yang dicari ada keberkahan, bukan hanya Pak banyak. Soalnya kita sekarang tuh apa? Perputaran uang, kata pondok pesantren yang nanti di daurah pondok pesantren ada daurah resolusi keuangan. Itu perputarannya menurut OJK ada 8 triliun. Itu uang muter di mana? Di pinjol, sekarang jual. Makanya sekarang daya beli lemah. Ya nggak balik pajak mau naik nih. Ya daya beli lemah, pendapatan menurun. Jadi gimana? Akhirnya ngutang. Udah ngutang pinjol. Makanya ini ada yang mau ikutin di pondok pesantren daurah resolusi keuangan, klik di Instagram pondok pesantren nanti bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan pakar ekonominya tanggal 28 Desember pondok pesantren. Klik di Instagram pondoksantren.com mau ikut online atau offline ikuti tentang keuangan syariah, tentang keberkahan dalam apa dalam hidup itu diikuti supaya kita ini ada ilmu rupiah. Kita udah belajar dari sholat, ya tahala, zakat, untuk kita belajar tentang apa manajemen keuangan. Supaya apa kita ini dalam harta kita ya ada keberkahan. Jangan cari banyaknya, tapi cari keberkahan. Loba duit tapi tak ya berkah. Loba duit tapi apa? Sering sakit. Tapi duitnya lumayan, alhamdulillah berkah. Tapi jarang sakit. Karena loba pikiran, jarang bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya ilmu yang kedua apa? Pengamalan syarat yang kedua. Dapat ilmu harus diamalkan. Ulah enak di dia, kalau di dia. Ini mah tadi yang penting tuh harus diamalkan, dijaga hati ya. Dan juga apa yang ketiga, harus apa syarat yang ketiga? Kita harus punya sifat ikhlas. Hadir ngaji harus ikhlas. Puasa hadir ngaji teh. Saya tolak ilmu kewajiban. Ulah kita kudu ngaji karena ini kewajiban urang ya. Ikhlas kita salah ulama dikatakan apa? Ikhlasnya apa? Antara dipuji dicela saroe. Orang naik ngaji bisa ini ahli ngaji masya Allah gitu ahli hijrah. Orang fokus karena apa ingin berubah mendapatkan ridho Allah. Ilmu ngaji ada tahu ada cara benar gitu kan. Orang fokus penting muhasabah introspeksi terhadap diri kita. Itu adanya ikhlas. Kadang ikhlas sudah apa kita ibadah pertama kata Imam Nawawi jangan apa? Tidak mengharap dunia, tidak mengharap surga. Tingkatan yang pertama. Yang kedua apa? Mengharap dunia. Ya karena apa? Yang nama gitu kan. Ada yang kedua, tingkatan kedua mengharap surga ya. Orang kan ibadah surga gitu kan. Tak asut harap. Insya Allah ada surga sedanya. Amin ya Rabbal. Maka orang ibadah hayat dunia. Imam Nawawi minimal orang itu jadi ikhlas hina dunia naik kemana? Naik ke surga. Terus naik ke tingkatan entah surga atau dunia. Jadi apa? Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu. Orang di mana ya? Dunia atau surga? Ke bawah. Dua nana. Alhamdulillah yang penting orang ayat di tingkatan ikhlas. Ya, itu penting. Yang keempat apa? Kita ini bisa ngaji, bisa mengamalkan, ya bisa punya sifat ikhlas itu bukan karena kita, tapi semata-mata ini adalah taufik yang apa? Ada taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering baca zikir apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya segala daya upaya kita bisa semuanya ini karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melaksanakan ketaatan, bisa menjauhi maksiatan, ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu. Sekarang bisa ngaji ini kan beras ya aslinya mah taruh unduh karena masak sare dia kopi atau mudut ya
Tapi apa karena orang dapat taufik dorongan dari Allah SWT kita lawan pengarang suci kan akhirnya bisa kita baru di alhamdulillah. Karena yang sebenarnya syaratnya siap diamalkan. Nah ini dulu ya diamalkan. Mulai jadi bahwa di dia awal ngajinya jelas sare berarti maghrib jam 5 geus makan. Dulu siap kembali 8 jam supaya orang kenal. Ada trek balik ke arah trek cicing. Kayaknya selesai geus sholat mayit Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat biasa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Fitri jauh sih. Oh jauh 4 mobil bos ini. Mana lagi 27 mah jauh. Aya tang 2 bos. Urang mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cenah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sallam ila sayyidina Muhammadin wa barakatuh. Dilah aya hotel jauh mas gitu urang ka pasar anyar. Udah jalan alga masih gede. Nyemplung. Kan siri lagi kan siri umur sehat walafiat rezekinya banyak diluaskan rezekinya dikabulkan hajatnya amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru kita tadi Habib Abdullah bin Yahya urang oge terasna oge amun cek urang mah deuketnya deukeut kakak bawa oge deukeut pan supaya eta teh cek batur mah di teras ka Mekah teh pasona kitu kita beserta sahibul bait cek urang deukeut kita doain jadi umroh yang mabrur diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bahas sedikit tentang al-musafahah. Nah, dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi namanya musafahah. Apa itu musafahah? Dijelaskan oleh ulama. Jam 2 bangun, jam 2 mandi. Tangan dengan tangan. Ini benar-benar jam 2 yang ribut. Nih, salaman ini. Sakalian tuh udang tinggal kan. Jam 5 tuh telepon. Ada orang salaman mama mana? Aku sendiri. Asal nempel. Mambo. Mama ninggalin. Yang benar-benar udah dibangunin. Bahkan diajarkan kalau sama dengan lebih air itu diajarkan cium tangannya. Cium tangannya. Itu kalau sama yang lebih air. Kata Imam Nawawi dalam Al Sunnatul Mujma' Ali hadis ini sunnah ini kapan musafahah ini ketika bertemu di sunnahnya. Dari mana sih? Ini yang namanya musafahah ini dari mana? Yang kantong. Hadis yang mana hadis ini dengan sanad yang sahih yang dibawakan oleh Sunan Abi Dawud yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas lamma ja'a ahlul Yaman. Ketika datang ahlul Yaman kala Rasulullah SAW qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Datang ahlul Yaman, orang Yaman datang. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh telah datang terhadap kalian ahlul Yaman dan mereka lah yang pertama al-musafahah. Jadi ini datangnya dari Yaman. Nah, makanya bingung kalau orang benci Yaman berarti gak usah salaman, gak usah berkunjungan aja. Karena ini datangnya dari Yaman. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimain yartaqiyani wa yatasaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah berjumpa kedua muslim, ya, dua muslim berjumpa terus musafahah, salaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni sebelum dia berpisah. Amin. Makanya kita dianjurkan salaman. Ya, dan ini datangnya dari ahlul Yaman. Yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, an Qatadah qultu li Anas radhiyallahu anhu akanat
hatil musafaha bi ashabi Rasulillah. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Ada yang nanya sama Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu sahabat Nabi, apakah musafahah salaman? Maka dijawab sama Sayyidina Anas, na'am, mereka para sahabat Nabi itu salaman. Ya, makanya ini dianjurkan untuk salaman. Dan ketahuilah, wa'lam anna hadir musafah mustahabbatun inda kulli liqa. Sunnahnya ini setiap ketemu, ya, lagi ketemu sunnahnya salaman. Dan ada pun kata Imam Nawawi, salaman ini setelah sholat subuh sama sholat asar. Itu biasanya, ya, apalagi di Darul Mustafa itu bisa salaman sama guru kita Sayyidil Habib Umar tuh habis subuh, salaman. Itu memang dianjurkan. Bagusnya itu habis subuh sama habis asar. Ini yang dilakukan oleh salaf. Apa yang dilakukan? Memang fala aslalahu fi syar'i ala hadhil wajhi. Memang nggak ada syariatnya, maksudnya nggak ada asalnya. Cuma ini dilakukan sama orang-orang saleh. Ya, memang nggak ada hadisnya, nggak ada. Ya, Rasulullah salaman setiap subuh sama asar nggak. Cuma ini kebiasaan yang diajarkan oleh para salaf. Sebagaimana dijelaskan waqad Syekhul Imam Abu Muhammad Abdissalam. Imam Muhammad Abdissalam yang menjelaskan bid'ah itu ada 5, ya. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mustahabbah, ada bid'ah mubah, ya. Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang diperbolehkan, ya. Wa min amthilatil bid'ahil mubahah al-musafahatu aqibas subhi wal asar, ya. Dan termasuk bid'ah yang diperbolehkan yaitu salaman habis sholat subuh sama sholat asar. Itu diperbolehkan. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Bushrul Kalim, Sarah Muqaddimah Hadramiyah, ya. Sunnahnya habis sholat salaman. Kan ada itu biasanya habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada salaman tuh, ya. Biasanya kalau Jumatan tuh kayak gitu, ya. Ya, Jumatan assalamualaikum, habis saya bersih kan lihat kanan kiri salaman, ataupun habis sholat Jumat, ya. Kata ulama, kalau baru datang udah salaman, setelah sholat nggak sunnah. Paham, ya? Datang kan ada ketemu-temu salaman, habis itu habis beres sholat salaman lagi, nggak sunnah. Sunnahnya itu kalau baru pertama ketemu, kalau belum salaman tadi, sebelum sholat belum salaman, habis sholat itu sunnah untuk salaman. Paham, ya? Ini tentang musafahah. Dan haram kata Imam Nawawi yang mana salaman sama amrod. Amrod ini laki-laki yang wajahnya kayak perempuan, cantik banget, ya, nggak ada bewoknya, nggak ada kumisnya. Alhamdulillah guru kita juga ada di sininya, ada bewoknya, ada kumisnya, ada lengkap, ya. Jadi nggak mungkin kayak perempuan, ya. Ya, ada memang yang mana nggak ada brewoknya, nggak ada kumisnya, jadi klimis kayak Haji Bunang, klimis Haji Bunang. Klimis, ya, putih banget. Haji Bunang nggak putih, ya, kecoklatan aja. Ada orang yang kayak gitu. Salaman sama amrod haram hukumnya. Ya, ini karena bisa mendatangkan yang namanya syahwat. Nggak boleh. Sama amrod aja haram, apalagi sama yang bukan mahram. Ya, makanya ini perlu diperhatikan bahwasanya di salaman, karena udah jam 10:01, ya, ini tentang salaman, jadi kita biar paham. Jadi salamannya jangan asal-asalan, salaman yang benar. Kalau yang lebih alim cium tangannya supaya dapat keberkahannya. Ya, dan para sahabat tanya kepada Sayyidina Anas, apakah para sahabat Nabi bersalaman? Salaman.
Ya. Dan salaman ini dari mana asal muasalnya? Dari ahlu Yaman. Ya. Dan subhanallah zaman sekarang ya di framing kita diajak supaya pergi sama ahlu Yaman, berarti besok nggak usah salaman tapi tonjok-tonjokan. Insya Allah sebagaimana salaman tadi ya, tidaklah berjumpa kedua muslim kecuali dosanya Allah ampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin bil malaa'ikati ala al-yawmi wa ala asyrafil lina jaman wa sahbihi wa tahhirul quluba tuhibul ashjana wallahu badana alayhi fama yusabil qawlu minna wa yakunu thana lakin hubban fi sarair dad'a liman صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بإن أخطأنا واصلح بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا بكل حال هب لنا وهب لنا من ودى ومن والانا والمحسنين فمن اجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا اوصانا والحاضرين وساعيا في جميعنا نحن بين يديك انت ترانا ولقد رجونا فهب رسولنا فاسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة الله في الارض وكما كل من عادانا واغفر لنا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحنا وكفانا يا رب واجمعنا واحبب لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبب لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبب لنا بدارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين